Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga yang nyimak video ini diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan hidupnya senantiasa berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini kita masih melanjutkan berbagi informasi berkaitan dengan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasar hukum berkaitan dengan informasi yang akan saya sampaikan di video ini, yaitu yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ini tentang aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian ada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K ya. Kemudian ada nomor 3 ini Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian yang keempat ada Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kemudian yang kelima ini ada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini termasuk yang baru karena ini merubah Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Baik, kita lanjutkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Pada pasal 6 itu bahwa pegawai ASN itu terdiri atas yang pertama itu PNS, kemudian yang kedua ada P3K, ini jenisnya itu ya. Kemudian untuk P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Baik, kita akan melihat ini ada perbedaan, ada kesamaan ya ASN di lingkungan pemerintah. Di sebelah kiri ini PNS, itu yang sebelah kanan ada P3K. Yang pertama menduduki jabatan pemerintahan ya, sama-sama menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian yang berikutnya untuk PNS itu mengisi seluruh jabatan ASN, sedangkan untuk P3K itu tidak semuanya ya. Itu jadi jabatan ASN yang dapat diisi itu ada jabatan fungsional dan JPT madya dan utama tertentu, jadi terbatas ya, tidak semuanya ini untuk P3K. Kemudian berikutnya berstatus pegawai tetap, sedangkan untuk P3K ini diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, berikutnya sama-sama memiliki NIP ya secara nasional baik PNS maupun P3K. Kemudian berikutnya melaksanakan tugas pemerintahan sama ya. Kemudian untuk PNS itu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Sedangkan P3K itu usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan. Berikutnya gaji berdasarkan perundang-undangan ini sama. Sedangkan untuk P3K itu masa kerjanya paling singkat itu 1 tahun dan paling lama 5 tahun, nanti bisa diperpanjang ya sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. Kemudian untuk perlindungan ini sama-sama mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, bantuan hukum. Sedangkan untuk yang PNS itu ada tambahannya yaitu ada pensiunan ya. Baik, kita lanjutkan di Undang-Undang Nomor di PP 49 ya tahun 2018 ini berkaitan dengan manajemen P3K. Di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, itu ya, pemutusan hubungan perjanjian, dan ada juga perlindungan ya. Ini jaminan hari tua, jaminan kesehatan yang tadi saya sampaikan di atas itu. Ini ada di manajemen P3K yaitu pasal 93 Undang-Undang nomor 5 2014 dan pasal 3 PP 49 tahun 2018.
Baik, selanjutnya akan saya sampaikan ini berkaitan dengan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 ya. Di sini yang saya salin ini pasal 36 ya. Pasal 36 ayat 1 ini berbunyi P3K yang telah mendapatkan nomor induk ya atau NIP-nya dimaksud dalam pasal ini sebelumnya melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Kemudian ayat yang kedua, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi pemerintah. Kemudian pada pasal 37, masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 dengan ketentuan paling singkat 1 tahun yang tadi saya sampaikan ya, itu ada pada Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 ya, paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Pada pasal 38 di sini perlu diperhatikan bahwa P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tadi diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Pada video sebelumnya saya pernah menyampaikan kalau Bapak Ibu pernah mengabdi menjadi guru honorer beberapa tahun itu ada kemungkinan diakui. Ternyata pada Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 ini sudah dijelaskan pada pasal 38 setelah SK turun itu mulainya adalah dari 0 ya, bukan sesuai dengan masa kerja. Jadi masa kerja Bapak Ibu di sini tidak diakui ya. Tetap semangat, yang jelas yang penting sudah diterima di P3K. Baik Bapak Ibu, untuk penggajian dan tunjangan ini bagaimana? Ini ada Undang-Undang ASN pasal 101 itu pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Kemudian yang ketiga, gaji dibebankan pada APBN untuk P3K di instansi pusat dan APBD daerah ya untuk P3K di instansi daerah. Selain gaji, P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini penggajian dan tunjangan berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud yaitu ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan struktural, ada tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Selain gaji dan tunjangan-tunjangan, kepada P3K dapat diberikan uang lembur, uang makan, vakasi dan tambahan penghasilan pegawai, serta diberikan perlindungan sistem jaminan sosial nasional. Baik Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan di sini ada konversi golongan ruang ya gaji P3K. Baik PNS maupun P3K itu terklaster menjadi 17 golongan ya. Jadi perbedaannya kalau golongan PNS itu terendah 1A, tertinggi 4E ya. Sementara pada P3K itu golongannya terendah mulai dari 1, yang teratas adalah 17. Nah, Permen PAN RB nomor 72 tahun 2020 ini untuk guru ya, untuk guru ada ahli pertama itu diploma 4 atau S1 itu golongannya adalah golongan 9 ya. Jadi bukan 3A tapi di sini adalah golongan 9. Kemudian kalau jenjang pendidikannya itu magister linear atau S2 yang linear, maka golongannya itu langsung dapat golongan 10 ya. Kemudian kalau jenjang pendidikannya itu doktor ya, itu golongannya golongan 11. Nah, ini nanti berkaitan dengan gaji pokok yang akan didapatkan. Nah, ini kalau di Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 ini sebagai Permen PAN yang menggantikan Permen PAN nomor 72. Di sini keterangannya adalah mulai dari pemula terampil itu golongannya ada 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Kalau digaji kalau kita melihat tabel gaji P3K ini sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020.
Ini mulai dari golongan 1 ya, golongan 1 sampai dengan golongan 17 ya. Ini saya perbesar ini di golongan 9 karena rata-rata Bapak Ibu guru itu pendidikannya rata-rata masih S1. Nah, kalau ada yang sudah S2 nanti dia bisa langsung dapat di golongan 10 ya. Jadi di sini golongan 9 itu gajinya ini kalau masa kerjanya kan semuanya dimulai dari 0 ya. Jadi masa kerja 0, gajinya sekian nih, 2,9 juta. Nah, kalau Bapak Ibu sudah S2 linear dan ternyata diakui, berarti langsung golongan 10. Nah, gajinya sudah 3,09 juta. Lah, ini adalah gaji pokok Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga, punya anak ya, maka akan ada tunjangan-tunjangan. Nah, ini tunjangan keluarga itu nanti jadi gajinya akan bertambah ya, akan bertambah dari gaji pokok ini. Baik Bapak Ibu, demikian berkaitan dengan P3K yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu bisa berdiskusi di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe channel Mung Media, silahkan untuk subscribe. Jangan lupa share ya ke teman-teman Anda. Semoga nanti akan dapat informasi-informasi lain yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.